Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Permana dari kelompok 18. Di sini saya akan mengutorialkan mengerjakan soal distribusi probabilitas kontinu menggunakan software RStudio dan Minitab. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Di soal nomor pertama ini, kita akan mengerjakan dengan distribusi Weibull. Oke, soal kedua, jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapakah probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang inklusif? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Di soal nomor 2 ini kita akan menggunakan distribusi Poisson. Oke, yang ketiga, proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alpha sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuartil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Di sini kita 3 kali ngitung ya, tapi kita menggunakan distribusi beta. Yang pertama kita ngitung distribusi beta 20% dulu, lalu 50%, nanti dikurang 50%, dikurang 20%. Lalu kita mencari kuartil ke-75-nya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Di soal nomor 1, kita akan mencari menggunakan distribusi Weibull. Yang diketahui di nomor 1 itu ada alpha sama dengan 2,5 dan beta sama dengan 10. Dan juga T1, T2. T1 itu tanaman sudah hidup berapa minggunya. Di soal itu 6 minggu, berarti T1-nya 6. Dan T2-nya itu probabilitas bertahan lebih dari 14 minggu. Lalu kita akan mencari probabilitas kondisionalnya. Yang X-nya itu lebih dari 14, karena ini bertahan lebih dari 14 minggu. Terus X-nya lebih dari 6. Rumusnya itu eh, probabilitas X lebih dari 14 dibagi probabilitas X lebih dari 6. Langsung saja kita jalankan. Kita run. Oke, hasilnya di sini 0,129964 untuk nomor 1. Selanjutnya di nomor 2 kita akan menggunakan distribusi Poisson. Yang diketahui di situ lambda 2 jam sama dengan 12 dan lambda 1 jamnya 6. Lalu kita hitung probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang inklusif dalam 2 jam. Rumusnya itu pois 15, lambda sama dengan lambda 2 jam dikurang Poisson 9, lambda sama dengan lambda 2 jam. Lalu setelah itu kita mencari probabilitas tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam ya. Pertama kita run dulu yang ditanya pertama. Oke, jadi jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang dalam 2 jam itu probabilitasnya 0,6020235. Oke, selanjutnya yang tadi probabilitas tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Kita run. Oke, probabilitas tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam itu 0,44569796. Selanjutnya, kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, kita akan menggunakan distribusi beta. Yang diketahuinya itu ada alpha sama dengan 3, beta sama dengan 7. Probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50%. Kita cari selisih dari beta 20% dan 50%-nya. Harusnya itu P beta 0,5, shape 1 sama dengan alfanya, shape 2 sama dengan beta, dikurang beta yang 0,2, shape 1 sama dengan alfa, shape 2 sama dengan beta. Terus kita jalankan dulu, kita run. Oke, hasil untuk probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50% itu adalah 0,6483538. Selanjutnya, untuk mencari kuartil ke-75 dari distribusi proporsi itu, kita akan menggunakan Q beta 0,75, shape 1 sama dengan alpha, shape 2 sama dengan beta. Langsung aja kita run. Oke, kuartil ke-75 dari distribusi proporsi itu hasilnya 0,3905412. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan software Minitab. Untuk soal pertama yang kita harus lakukan, yang pertama itu ke cult, terus ke probability distribution, terus kita pilih Weibull.
Nah, di sini kita pilih cumulative probability. Untuk nomor satu ini kita ngitung dua ya. Yang pertama konstrannya itu 14, yang kedua itu konstrannya 6. Kita masukin shape parameternya itu 2,5 dan untuk scale parameternya 10. Untuk constraint yang pertama itu 14. Kita oke. Oke, di sini kan udah ada ya 0,901638, kita copy saja. Terus kita catat terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang constraint-nya 6. Kita ke probability distribution lagi, terus kita ke Weibull lagi. Lalu di sini constraint-nya kita ganti 6. Nah, kita oke. Nah, di sini kita copy lagi hasilnya. Kita taruh di sini. Nah, yang tadi kan itu baru probability X-nya kurang dari sama dengan 14 ya. Nah, untuk yang lebih dari 14 itu, rumusnya 1 dikurang X kurang dari sama dengan 14. Jadi ini 1 dikurang 0,901. Sama dengan 0,0983662. Oke, yang ini juga sama ya. Ini yang ini hasilnya 0,75665. Oke, kita langsung bagi saja ya untuk X lebih dari 14 sama X lebih dari 6. Ini hasilnya 0,1219994. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, kita akan menggunakan distribusi Poisson ya. Untuk caranya kan ada dua. Yang pertama mencari probabilitas pengunjung 10-15 orang dalam 2 jam, sama yang kedua itu probabilitas maksimal 5 orang dalam 1 jam. Kita cari dulu yang pertama, terus kita ke probability distribution, kita pilih yang Poisson. Lalu di sini main-nya kita masukin 12. Dan untuk constraint-nya kita masukin yang 15 dulu. Terus kita oke. Nah, ini hasilnya 0,8444. Kita copy. Lalu kita simpan dulu di probabilitas X kurang dari sama dengan 15. Oke, selanjutnya kita cari probabilitas X kurang dari sama dengan 9. Kita ke calc, terus ke probability distribution juga, terus kita pilih yang Poisson. Lalu kita cari, tapi constraint-nya ini kita ganti ke 9. Lalu kita oke. Nah, di sini hasilnya 0,2423, kita copy. Kita simpan lagi. Nah, di sini kita harus mengurangi X kurang dari sama dengan 15 sama probabilitas X kurang dari sama dengan 9. Kita kurangi. Sama dengan 0,602024. Oke, untuk soal nomor 2 yang pertama ini hasilnya 0,602024. Dan selanjutnya kita akan mencari probabilitas maksimal 5 orang dalam 1 jam. Kita ke calc lagi, terus probability distribution, kita pilih Poisson lagi, lalu kita mainnya ini 6. 6 tuh setengah dari 12 karena itu 1 jam ya. Terus constraint-nya kita pilih yang 5. Terus kita oke. Nah, di sini hasilnya untuk yang probabilitas maksimal 5 orang dalam 1 jam itu 0,445680.
Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada dua yang ditanyakan. Yang pertama probabilitas proporsi 20% sampai 50%, dan yang kedua kuartil ke 75. Untuk mencari probabilitas proporsi 20% sampai 50% itu kita harus menggunakan selisih. Jadi probabilitas X kurang dari sama dengan 0,5 dikurang probabilitas X kurang dari sama dengan 0,2. Oke, kita langsung saja ke calc. Lalu probability distribution kita pilih yang beta. Lalu ini kumulatif seperti biasa. Terus first shape-nya itu 3 dan second shape-nya itu 7. Di sini input constraint itu 0,5 ya. Kita oke. Nah, di sini hasilnya 0,9101. Kita copy dulu, kita taruh dulu. Selanjutnya kita cari yang X kurang dari sama dengan 0,2. Kita ke beta lagi. Di sini kita ganti tinggal 0,20 ya. Oke, di sini hasilnya 0,2618. Kita copy juga. Kita pindahin. Nah, di sini kita tinggal kurangin saja ya. Hasilnya itu 0,648,354. Jadi untuk soal yang pertama, probabilitas proporsi 20% sampai 50% itu 0,648,354. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, kuartil ke 75, kita ke calc. Terus probability distribution juga, terus kita pilih beta. Di sini untuk constraint-nya kita ganti 0,75. Kita oke. Nah, kuartil ke 75-nya itu adalah 0,998657. Oke, sekian dari tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raffi Permana, pamit undur diri.